Setelah kita memahami bahwa fakta-fakta resmi mengenai kenaikan gaji PNS tahun 2026 serta jadwal THR 2026 bagi pensiunan ASN, TNI, dan Polri mulai terungkap, kini saatnya kita membahasnya dengan lebih tenang dan mendalam. Banyak bapak dan ibu selama ini hanya menerima potongan informasi, baik dari media sosial maupun dari grup WhatsApp yang seringkali tidak disertai penjelasan utuh. Kondisi ini wajar, namun berisiko menimbulkan salah paham. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyusun gambaran besar secara lengkap agar setiap informasi dapat dipahami secara proporsional dan tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa kebijakan kenaikan gaji PNS tahun 2026 tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi nasional pasca beberapa tahun terakhir. Pemerintah secara terbuka menyampaikan bahwa arah belanja negara ke depan akan lebih fokus pada penguatan daya beli masyarakat, stabilitas ekonomi rumah tangga, serta perlindungan kelompok rentan. Di dalamnya termasuk para pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Inilah sebabnya pembahasan kenaikan gaji dan THR kini tidak lagi dipandang sebagai kebijakan rutin tahunan, melainkan sebagai instrumen ekonomi yang strategis dan berdampak luas. Dalam rapat-rapat awal penyusunan kebijakan tahun 2026, Kementerian Keuangan memulai dengan evaluasi menyeluruh terhadap realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melihat secara detail bagaimana dampak kenaikan gaji dan THR terhadap konsumsi rumah tangga, khususnya di kalangan ASN dan pensiunan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa ketika pendapatan pensiunan meningkat, meskipun tidak besar, perputaran ekonomi daerah ikut bergerak. Pasar tradisional menjadi lebih hidup, usaha kecil terbantu, dan stabilitas sosial pun lebih terjaga. Temuan inilah yang kemudian menjadi dasar kuat mengapa pemerintah kembali memprioritaskan kesejahteraan pensiunan. Pemerintah menyadari bahwa para pensiunan memiliki peran penting dalam menjaga denyut ekonomi di daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang menyentuh pensiunan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada lingkungan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara tidak memandang pensiunan sebagai beban, melainkan sebagai bagian aktif dari ekosistem ekonomi nasional. Khusus mengenai kenaikan gaji PNS tahun 2026, pemerintah tidak serta-merta mengumumkan besaran angka karena masih melakukan simulasi yang sangat rinci. Simulasi ini tidak hanya menghitung kemampuan anggaran negara, tetapi juga memperhitungkan dampak jangka panjang terhadap sistem pensiun nasional. Perlu dipahami bahwa setiap kenaikan gaji ASN aktif akan otomatis berpengaruh pada perhitungan pensiun di masa depan. Artinya, keputusan hari ini akan berdampak hingga puluhan tahun ke depan. Oleh karena itu, pemerintah memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Pemerintah tidak ingin mengulang kesalahan masa lalu, di mana kenaikan gaji dilakukan tanpa diimbangi penyesuaian sistem pensiun yang memadai. Akibatnya, di kemudian hari muncul ketimpangan antara pensiunan lama dan pensiunan baru. Untuk tahun 2026, pemerintah berupaya menyelaraskan kebijakan gaji ASN aktif dan manfaat pensiun agar lebih adil, proporsional, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam konteks inilah, kenaikan gaji PNS tahun 2026 menjadi relevan bagi para pensiunan. Walaupun bapak dan ibu sudah tidak lagi aktif bekerja, kebijakan ini tetap berpengaruh langsung terhadap nilai pensiun yang diterima ke depan. Semakin terstruktur dan realistis kenaikan gaji ASN aktif, semakin besar pula potensi penyesuaian manfaat pensiun. Itulah sebabnya pemerintah selalu menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk ASN aktif, tetapi juga untuk para pensiunan dan calon pensiunan. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan THR tahun 2026. THR bagi pensiunan ASN, TNI, dan Polri bukanlah kebijakan baru, namun setiap tahun selalu ada penyesuaian mekanisme dan jadwal. Pemerintah memahami bahwa THR memiliki makna yang sangat besar bagi para pensiunan, khususnya menjelang hari raya. Bagi sebagian pensiunan, THR bukan sekadar tambahan penghasilan,
melainkan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kesehatan, dan keperluan sosial. Untuk tahun 2026, pemerintah sejak awal telah menegaskan bahwa THR pensiunan tetap menjadi prioritas. Bahkan dalam sejumlah dokumen perencanaan anggaran, THR ditempatkan sebagai belanja wajib yang harus diamankan terlebih dahulu sebelum belanja lainnya. Ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan para pensiunan tetap mendapatkan perhatian dan tidak tertinggal dalam kebijakan fiskal nasional. Pertanyaan yang paling sering muncul tentu saja adalah kapan THR 2026 akan dicairkan. Berdasarkan pola yang selama ini berlaku, pemerintah biasanya mencairkan THR sekitar 10 hingga 15 hari sebelum hari raya. Jadwal ini dipilih agar penerima memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan kebutuhan sekaligus memberi ruang bagi sistem perbankan dalam memproses jutaan transaksi. Untuk 2026, pemerintah berupaya mempertahankan pola ini dengan tetap menyesuaikan kondisi kalender dan kesiapan anggaran. Menariknya, pemerintah juga tengah mengevaluasi komponen THR pensiunan. Dalam beberapa tahun terakhir, THR umumnya terdiri dari pensiun pokok dan beberapa tunjangan tertentu tanpa potongan. Untuk 2026, pemerintah mempertimbangkan agar struktur THR tetap sederhana, namun nilainya lebih mencerminkan penyesuaian gaji pokok. Langkah ini penting agar THR tidak terasa stagnan, sementara biaya hidup terus mengalami kenaikan. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa pembayaran THR tidak mengganggu arus kas negara. Oleh karena itu, jadwal dan mekanisme pencairan dirancang dengan sangat cermat. Biasanya, Taspen dan Asabri sudah mulai melakukan persiapan teknis jauh sebelum pengumuman resmi. Mereka memperbarui data penerima, mengecek status rekening, serta memastikan sistem pembayaran siap menghadapi lonjakan transaksi dalam waktu singkat. Bagi para pensiunan, hal yang perlu diperhatikan adalah kesiapan data pribadi. Banyak kasus keterlambatan pencairan bukan disebabkan oleh kebijakan, melainkan oleh masalah teknis seperti rekening tidak aktif, data tidak sinkron, atau belum melakukan pembaruan identitas. Pemerintah terus mengimbau agar pensiunan secara berkala memastikan data sudah benar, baik melalui layanan digital maupun dengan bantuan keluarga terdekat. Seiring dengan itu, pemerintah juga semakin serius melakukan digitalisasi layanan pensiun. Tujuannya bukan untuk mempersulit, melainkan mempermudah proses pencairan, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan transparansi. Namun pemerintah menyadari bahwa tidak semua pensiunan nyaman dengan teknologi. Oleh karena itu, layanan manual tetap disediakan sebagai alternatif, terutama bagi pensiunan lanjut usia. Kembali ke topik kenaikan gaji PNS 2026, perlu ditegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap finalisasi angka. Pemerintah biasanya baru akan mengumumkan besaran resmi setelah APBN 2026 disahkan. Namun berbagai sinyal yang disampaikan menunjukkan bahwa kenaikan ini memang direncanakan secara serius, dengan fokus pada keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan fiskal negara. Bagi para pensiunan, penting untuk memahami bahwa kenaikan gaji ASN aktif tidak otomatis diikuti kenaikan pensiun pada bulan yang sama. Ada jeda waktu, ada proses administrasi, dan ada penyesuaian teknis. Namun pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan gaji aktif pada akhirnya akan diikuti dengan penyesuaian pensiun, baik melalui kenaikan langsung maupun melalui mekanisme rapel. Rapel seringkali menjadi topik yang membingungkan. Rapel terjadi ketika kebijakan berlaku surut, namun pembayarannya dilakukan kemudian. Dalam konteks 2026, kemungkinan rapel tetap terbuka, tergantung pada waktu penetapan kebijakan dan implementasinya. Pemerintah biasanya memastikan bahwa hak pensiunan tetap dibayarkan meskipun tidak langsung diterima pada bulan pertama. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah peran DPR dalam pengawasan kebijakan ini. DPR secara rutin meminta pemerintah memastikan bahwa kenaikan gaji dan THR bersifat adil, merata, dan transparan. DPR juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas agar masyarakat, khususnya pensiunan,
Tidak bingung atau terjebak informasi yang keliru. Kebijakan yang baik harus selalu disertai penjelasan yang mudah dipahami. Sebagai penutup, kenaikan gaji PNS 2026 dan jadwal THR 2026 bagi pensiunan ASN, TNI, dan Polri merupakan isu besar yang menyentuh jutaan keluarga di Indonesia. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya, meskipun prosesnya dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Tugas kita adalah mengikuti perkembangan ini dengan tenang, cermat, dan berbasis fakta. Semoga penjelasan ini membantu Bapak dan Ibu memahami gambaran besar kebijakan ke depan. Terima kasih, dan jangan lupa untuk terus mengikuti informasi resmi agar tidak ketinggalan perkembangan penting.